Halo Mas Bro, ketemu lagi dengan saya. Sekarang kita akan berbicara sedikit tentang Tuhan yang saya pahami. Tidak yang tidak saya pahami, saya tidak mau membahasnya. Sedikit kemungkinan pemahaman saya tentang Tuhan. Tapi jangan apa nanti ketika omongan saya itu mengawur-ngawur, kemungkinan ya yang ngomong juga orang yang ngawur. Jadi nggak perlu dibahas. Kalaupun ada salah ya sebelumnya minta maaf gitu. Bagaimana menurut kita itu tentang Tuhan yang Maha Esa? Kalau menurut saya, Tuhan yang Maha Esa itu adalah, menurut saya itu adalah sebuah kalimat tentang sebuah kebesaran, tentang sesuatu kebesaran yang tidak bisa kita lukiskan dengan apapun. Tidak bisa kita bayangkan dengan apapun. Karena dia adalah Sang Maha yang tak pernah bisa kita uraikan dengan pola pikir kita. Seperti apa sosoknya, seperti apa zatnya, seperti apa tidak. Yang ada hanya sebuah kalimat. Kalimat itu juga kemungkinan, menurut saya, kalimat itu juga banyak melenceng. Karena Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara, katanya. Allah itu goib. Jadi kan nggak ada yang bisa mengartikannya. Macam mana mengartikan yang goib? Goibnya bukan goib-goib yang biasa, tapi maha goib. Artinya goib di atas goib, di atas goib, di atas goib. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang sudah berbicara tentang Tuhan yang Maha Esa, hidupnya, gaya hidupnya, pola hidupnya, itu akan asik dilihat. Gayanya sederhana, banyak senyumannya, tidak serem seperti saya. Karena orang-orang yang tahu tentang Tuhan yang Maha Esa itu, hidupnya itu macam mana ya? Yang pernah saya lihat itu hidupnya itu sangat luar biasa. Luar biasa. Dan kita bisa merasakannya ketika kita datang kepada dia untuk menanyai sesuatu. Sebelum kita bertanya sesuatu itu hatinya sudah dingin, sudah sejuk gitu. Baru duduk dipersilahkan duduk saja sudah sejuk rasanya hatinya. Kenapa? Orang yang mengetahui tentang Tuhannya itu yang dia bawa itu adalah seperti embun, seperti embun di pagi hari. Jadi begitu kita datang itu dia udah nyes, hati yang panas tadi itu disejuk. Belum bicara itu sudah sejuk hatinya karena apa? Pancaran dari aura hatinya itu, pancaran dari energi hatinya itu adalah energi kesejukan, energi kedamaian gitu loh. Jadi duduk saja kita sudah damai. Jadi orang yang kenal dengan Tuhannya itu bicaranya tidak berapi-api, bicaranya sepatah dua patah, tapi kita kita diajaknya bermain di situ, diajaknya kita berpikir tentang kebenaran. Apa sih sebenarnya arti kebenaran?
Kebenaran itu seperti apa? Kedamaian itu seperti apa? Kita kan nggak pernah tahu itu. Yang ada cuma katanya dan katanya, kata ini, kata catatan ini begini mengatakan, catatan ini mengatakan, dalil ini mengatakan, kan begitu. Cuma yang tahu kita seperti itu. Itu hanya kalimat, kalimat seseorang yang dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata, sehingga yang ada di situ hanya nyerempet ataupun bahasa lainnya katanya kisi-kisi, memper-memper kalau bahasa Jawanya itu. Jadi sangat jauh dari kenyataan, karena yang ada di dalam hati yang menciptakan tulisan-tulisan itu tidak bisa kita tuliskan di dalam buku. Jadi kita diajaknya di situ berpikir, diajaknya kita itu meresapi kalimat itu sampai kita mendapatkan apa yang dimaksud dalam kalimat itu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah masalah seperti itu. Kalau dikatakan benar ya benar, siapa bilang yang salah. Tapi bukan itu maksudnya, menurut saya seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kalau bicara tentang ketuhanan itu bersih tegang. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang bersih tegang. Tuhan hanya suka kepada orang yang mau rendah hatinya. Kalau dibilang salah ya diterima. Karena apa? Orang disalahkan itu adalah orang yang subur. Contohnya Rasul dulu orangnya selalu disalahkan, tapi hidupnya subur, hatinya subur, kesabarannya timbul, dan semuanya dia menjadi tokoh. Walaupun saya tidak pernah tahu itu Rasul seperti apa, Nabi Muhammad itu seperti apa, tapi saya dengar kabarnya. Jadi sosok Rasul atau Nabi dulu itu orangnya penyabar. Tapi yang saya heran kok yang sekarang ini yang katanya pengikut Rasul itu kok malah kasar-kasar gitu. Aku juga heran kenapa seperti itu. Aku bertanya dulu sama kalian. Kasar-kasar, merasa dirinya lebih tahu daripada yang tahu, merasa dirinya benar daripada yang benar, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Sebenarnya Tuhan kan nggak seperti itu maunya. Tuhan itu kan kemauannya kalau menurut saya kan ya perbaiki dirimu sebelum kau perbaiki orang lain. Labung dirimu aja belum baik, masa kamu mau baik-baikkan orang lain? Macam mana kau membaiki diri orang lain sementara dirimu aja kurang baik? Apa karena kamu sudah hafal ini, hafal itu, bisa ini, bisa itu, kamu udah merasa dirimu itu paling baik? Aduh mah, itu kan kajian anak kecil. Kalau orang tua itu walaupun dia tahu dia akan tersenyum, dia akan diam. Dia tidak akan bersuara kalau belum ditanya. Kalau ditanya pun jawabannya pas-pasan. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Tidak terlalu panjang lebar. Kalau sudah bicara panjang lebar, ujungnya menyalahkan. Kenyataannya kan seperti itu. Merasa pengikutnya banyak, umatnya banyak. Merasa banyak yang menyanjungnya, dan dia merasa secara tidak langsung walaupun tidak terucap, tapi dia ada perasaan bangga tersendiri walaupun itu sehalus rambut dibelah 7. Itu tetap yang namanya tinggi, ya tetap tinggi walaupun selembut sehalus rambut dibelah 7 tingginya, tapi tetap tinggi. Dan itu manusia jarang yang menyadarinya kalau dirinya itu lebih pintar daripada yang lain, sehingga dengan mudahnya mereka akan menyalahkan. Dan mereka berpikir kalau bisa mereka itu seperti saya. Ya tidak mungkin. Kalau memang manusia bisa seperti itu, dunia ini aman, tidak ada perang di sana. Kenapa? Mereka bisa menyadar, mereka bisa kita giring pola pikirnya seperti pikiran kita. Nyatanya anak Nabi Adam dulu, Habil Qabil tidak sepaham dengan pikiran bapaknya. Dia dengan pikirannya sendiri sehingga terjadi pembunuhan. Nah inilah dunia. Jadi nggak perlu kita menyalahkannya. Caturnya dari awal memang sudah seperti itu.
itu. Jadi kalau sudah mengaku, sudah kenal dengan Tuhannya, sudah kenal dengan jati dirinya, kenapa mesti menyalahkan? Kalaupun dia yang salah, ya biarkan, dia akan menerima hukumannya sendiri. Kalaupun kita anggap tidak benar, dia kan juga berbuat sudah semaksimal mungkin untuk berbuat yang lebih baik menurut dirinya. Kalau harus menurut seperti kita, ya kita saja yang menjadi seperti dia. Kita sudah tidak mau menjadi seperti dia, tapi kita mencela mereka, mencela apa yang dikerjakannya. Kalau tidak terima, geser dia, duduk kita di situ. Kan sebenarnya simpel kalau bicara tentang itu. Ini bicara orang yang kenal Tuhan maksudnya. Katanya mengenal Tuhannya, tapi kenyataannya yang dikenal bukan Tuhannya, yang dikenal setan. Karena setan selalu membuat kalimat-kalimat yang bikin huru-hara. Kalau kalimat Tuhan itu menyejukkan dada, kan gitu. Kalimatnya itu sejuk, tidak menghujat. Dia sudah semaksimal mungkin kerja, berbuat sebaik mungkin. Belum ada orang yang berbuat sebaik itu. Kenapa mesti kita hujat? Kalaupun kurang benar ya kita tunggu nanti, mana tahu ada yang lupa. Biarkan dia mengerjakan ini dulu, nanti baru yang lainnya. Kan begitu. Ya, coba. Apa coba? Ini anak saya. Inilah karunia Tuhan. Jadi janganlah seperti itu. Ini bicara seperti ini, bicara tentang Tuhan, tapi kok jadinya ngelantur. Iya begitu, itulah awal cerita. Karena dikatakannya tadi nggak ada yang bisa dikatakan benar. Kenapa kita bicara Tuhan, ujung-ujungnya kita juga bicara tentang orang. Manusia itu seperti itu. Orang pandai berdakwah, orang pandai ini, pandai itu. Yang ada hanya menyalah-nyalahkan orang. Karena orang yang kenal dengan Tuhannya itu tidak mau bicara. Dia tidak mau sibuk dengan urusan dunia. Tapi kalau masih mau dengan urusan dunia, masih mau dengan urusan orang lain, itu hanya orang yang mau populer dan kepingin banyak duitnya. Kalau menurut saya. Kok seperti itu? Ya iya, aku bikin kanal seperti misalnya, aku bikin channel YouTube seperti ini. Aku bikin video seperti ini. Apa motifnya? Karena saya kepingin terkenal, kepingin dikenal orang. Kan itu judulnya, maka aku buat video ini. Jadi saya juga tidak menyalahkan orang, tapi saya suka melakukannya. Jadi sebenarnya orang itu yang pandai bicara itu sama seperti saya. Kalau orang yang kenal Tuhannya itu tidak pernah dia banyak cerita, dan dia tidak pernah menyampaikan apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan, kecuali ditanya. Tapi kalau kita mengumbar begini begitu gitu, Tuhan begini begini, kita harus begini begini begini, ala orang dirinya saja belum tentu bisa. Yang bisa cuma ngomong. Bisanya cuma ngomong. Aku yakin 100% itu bisanya cuma ngomong. Karena yang saya pahami, orang yang saya kenal, orang yang saya tahu tuh, orang yang mengenal Tuhan itu tidak banyak bicara. Dan dia tidak mau dia tidak mau menonjolkan dirinya. Orang yang menonjolkan dia, bukan dia menonjolkan dirinya. Sekarang kan orang yang menonjolkan dirinya, bukan orang yang menonjolkan dia. Apalagi sekarang sudah banyak cara untuk menonjolkan diri melalui sosmed, sosial media. Di samping ingin terkenal, kepingin banyak duit, kepingin follow banyak, ya mungkin seperti saya juga, saya berusaha untuk seperti itu, kepingin dikenal orang. Tapi saya berbuat video ini cuma tuh asik-asik, tidak begitu banyak neko-neko. Tapi entah nanti, itulah manusia. Ketika dia belum dikenal, dia akan bicara seperti itu. Tapi ketika sudah dikenal, lain ceritanya. Bahkan saya bisa menyalahkan seorang presiden sekalipun. Karena apa? Merasa dirinya sudah banyak pengikutnya. Kan begitu. Menurutmu bagaimana? Nah, jangan banyak cerita dan jangan banyak komentar. Langsung saja ke video berikutnya, oke?